Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Aditya Pratomo, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan soal ujian tengah semester kelas Mekanika Fluida dan Hidrolika. Nomor 1, terdapat dua buah plat berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 0,62 meter, lebar 0,51 meter. Dari panjang dan lebar kita bisa mengetahui luasnya 0,3162 meter. Selanjutnya, mereka saling sejajar dan berjarak Y 10 mm atau 0,01 meter. Di antara kedua plat terdapat oli, plat bawah diam dan plat atas bergerak dengan kecepatan V 3,2 meter per detik. Diperlukan gaya 100 Newton untuk menjaga kecepatan tersebut. Lalu yang ditanyakan adalah viskositas dinamik dan kinematik oli apabila rapat relatifnya 0,921. Kita mencari, yang pertama harus kita cari adalah massa jenis oli dengan cara mengalihkan rapat relatif dengan massa jenis air. Didapati hasil 921 kg per meter kubik. Selanjutnya, untuk mencari viskositas dinamik, kita harus menentukan tegangan gesernya terlebih dahulu dengan cara membagi gaya dengan luas persegi panjang tadi. 100 dibagi 0,3162 didapati hasil 316,26 Newton per meter persegi. Setelah mendapatkan tegangan geser, kita bisa menentukan viskositas dinamik dengan memasukkan rumus tegangan geser sama dengan viskositas dinamik atau mu dikali dengan V kecepatan per Y jarak antar plat. 316,26 sama dengan mu dikali 3,2 per 0,010. Didapati hasil viskositas dinamiknya sebesar 0,988 Newton detik per meter kubik. Kekentalan kinematik oli didapati dari membagi viskositas dinamik dengan massa jenis oli 0,988 per 921. Hasilnya 1,072 kali 10 pangkat min 3 meter persegi per detik. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu tangki dengan panjang 4,2 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter, diisi air sampai pada ketinggian 1,1 meter. Dan sisanya 0,82 meter diisi sampai penuh oleh minyak dengan rapat relatifnya 0,9. Tangki tersebut terbuka ke udara luar. Yang ditanya adalah FP, FL, dan FD, gaya tekanan yang bekerja pada sisi arah panjang, lebar, serta dasar tangki. Untuk menentukan gaya tekanan yang bekerja pada panjang, lebar, dan dasar tangki, kita harus menentukan tekanan P1 atau pada minyak dan P2 atau pada tekanan pada air. P1 kita ketahui dari massa jenis oli, massa jenis minyak yang bisa kita dapatkan dari mengkalikan rapat relatif minyak dengan massa jenis air. Dikali dengan gaya gravitasi, lalu dikalikan dengan tinggi minyak tersebut. 0,9 kali 1000 dikali 9,81 dikali 0,82. Didapati hasil P1-nya 7.239,78 Newton per meter persegi. Atau 7,23978 kilonewton per meter persegi. Menentukan P2 dengan cara P1 ditambah massa jenis air dikalikan dengan gaya gravitasi dikali dengan tinggi 7.239,78 ditambah 1000 kali 9,81 kali 1,1. Didapati hasil 18.030,78 Newton per meter persegi atau 18,03078 kilonewton per meter persegi. Selanjutnya, gaya tekanan pada sisi arah panjang. Untuk pada gaya tekan pada sisi arah panjang dan lebar, rumusnya sama, hanya nanti dibedakan dikali pada akhirnya. Di sini untuk panjang dikali P, nanti untuk lebar dikali L.
1/2 dikali P1 dikali HM ditambah P1 tambah P2 dikali setengah kali HA. Setengah kali 7,23978 dikali tinggi minyaknya 0,82 ditambah 7,23978 tambah 18,03078 dikali setengah dikali 1,1 dikalikan dengan panjangnya 4,2. Didapati hasil 2,9683 tambah 13,8988 kali 4,2. Gaya tekanan pada sisi arah panjangnya sebesar 70,842 kN. Untuk gaya tekan pada sisi arah lebar masih sama 2,9683 tambah 13,8988. Namun kali ini dikalikan dengan lebarnya yaitu 2 meter. Didapati hasil FL-nya sama dengan 33,7342 kN. Yang terakhir, gaya tekan pada sisi arah dasar FD sama dengan P2 dikali panjang dikali lebar. FD sama dengan 18,030 dikali 4,2 kali 2,0. Didapati gaya tekan pada sisi arah dasar sebesar 151,4586 kN. Dengan keterangan bahwa dasar tangki gaya tekanannya merata. Soal nomor 3, balok berukuran panjang 2,2 meter dengan lebar 0,41 meter dengan tinggi 0,52 dengan rapat relatifnya 0,75. Benda tersebut mengapung di dalam air. Hitung tinggi metasentrum MG serta selidiki stabilitas balok tersebut. Yang pertama harus kita cari adalah massa jenis benda, yaitu mengalihkan rapat relatif dengan massa jenis air didapati hasil 750 kg per meter kubik. Lalu gaya yang bekerja pada titik G atau pusat benda dengan cara mengalihkan berat jenis benda yaitu massa jenis benda dikali gaya gravitasi dikalikan dengan volume benda atau alas dikali tinggi. 750 kali 9,81 dikali 2,2 kali 0,41 kali 0,52. Didapati hasil gaya yang bekerja pada pusat benda 3450,96 Newton. Lalu gaya yang bekerja pada pusat apung dengan mengalihkan berat jenis air atau massa jenis air kali gaya gravitasi dikali dengan luas bendanya dikali D atau tinggi benda yang terendam oleh air. Didapati hasil 8.848,62 D Newton. Untuk menentukan D, kita tinggal membagi FG per FB. Didapati hasil 0,38 sekian. Lalu kita mencari jarak dari O ke B dan jarak dari O ke G untuk menentukan jarak dari B ke G. OB bisa kita tentukan dari D per 2, yaitu 0,38 per dibagi 2, didapatkan hasil 0,19. Lalu O ke G, tinggi dibagi 2, didapati hasil 0,26. Untuk menentukan jarak B ke G, kita tinggal mengurangi OG dikurang dengan OB. 0,26 dikurang 0,19. Didapati hasil 0,07 meter. Sekarang kita mencari dari titik B ke titik M. Dengan cara momen inersia dibagi dengan V 1/12 kali L kali T pangkat 3 per P kali L kali D.
Didapati hasil BM-nya adalah 0,014. Lalu tinggi metasentrum atau MG sama dengan BM dikurang BG. 0,014 dikurang 0,07 didapati hasil minus 0,056. Selidiki stabilitas balok. Dari hasil MG-nya minus, maka balok ini bisa dikatakan tidak stabil. Lanjut ke nomor 4. Suatu balok segi 4 dengan panjang 3,2 meter, lebar 2,1 meter, dan tinggi 1 meter, lalu bergerak dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Yang ditanyakan, kemiringan permukaan air apabila balok bergerak pada bidang miring ke atas dengan sudut kemiringan 45 derajat. Dan kemiringan permukaan air apabila balok bergerak pada bidang miring ke bawah dengan sudut kemiringan 30 derajat. Untuk yang 45 derajat, berikut contoh gambar ilustrasinya. Yang pertama harus kita tentukan adalah percepatan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Dengan cara AX sama dengan A dikali cos 45 derajat sama dengan 1,414 meter per sekon kuadrat. Lalu AY, A dikali sin 45 derajat sama dengan 1,414 meter per sekon kuadrat. Lalu TG theta kita ketahui dari AX per AY plus G 1,41 per 1,414 ditambah 9,81. Didapati hasil theta atau sudut kemiringan air, permukaan air, sama dengan 7,21 derajat. Selanjutnya, pada saat kemiringan 30 derajat. Masih sama, AX A kali cos 30 derajat, didapati hasil AX 1,732 meter per second kuadrat. Lalu AY, A kali sin 30 derajat, 2 dikali 0,5, didapati hasil 1 meter per second kuadrat. Rumusnya masih sama, X per AY tambah G, 1,732 tambah 1 per 1 tambah 9,81, didapati hasil sudut permukaan airnya atau kemiringannya sebesar 9,16 derajat. Soal terakhir, pipa horizontal dengan panjang 52 meter mempunyai diameter yang mengecil dari D1 50 cm atau 0,5 meter menjadi D2 21 cm atau 0,21 meter. Memiliki debit yang sama 0,05 meter kubik per second atau per detik dengan P1-nya 1000 Newton per meter kubik. Yang ditanyakan adalah tekanan pada tampang dengan diameter kecil atau P2. Yang pertama harus kita tentukan adalah kecepatan dari masing-masing pipa. V1 atau kecepatan pada pipa 1, Q atau debit dibagi dengan luas A1, luas pipa pertama. 0,05 dibagi dengan pi per 4 kali 0,5 pangkat 2. Didapati hasil V1-nya 0,254 meter per second. V2, Q per A2 didapati hasil 1,13 meter per second. Untuk menentukan P2, bisa dengan rumus P1 ditambah 1 per 2 dikali rho dikali V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah setengah kali rho V2 pangkat 2. P1-nya 1000, lalu 0,5 dikali 0,254 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah 0,5 kali 1,13 pangkat 2. Didapati hasil 1000,0322 sama dengan P2 ditambah 0,6384. Didapati hasil P2-nya sebesar 999,39 Newton per meter kubik.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.